Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yaitu yang berjudul Analisis Laporan Keuangan pada PT Tera Duta Indonesia Tbk. Nah, sebelum kita masuk, perkenalkan nama saya Sabina Ajani Putri. Saya Gaida Mutia. Saya Aldarenisa Nugraha. Saya Jimmy Aditya. Saya Muhammad Siti Ramadan. Dan saya Kaisan Abio. Dan lanjut kepada kita di theoretical review, business life cycle classification. Kita tuh mulai dari contoh business life cycle teori adalah konsep yang menjelaskan tahap-tahap yang dilalui oleh sebuah perusahaan yang dididik hingga mengalami kematangan atau bahkan penurunan. Secara umum siklus ini terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu dari fase startup, penumbuhan, dari startup, lalu kedua growth, ketiga maturity, dan keempat itu decline. Buat menjelaskan semua itu, jelasan singkatnya startup itu di mana sebuah usaha itu baru mulai, dan growth itu sebuah perusahaan baru ada pertumbuhan, lalu maturity di mana itu termasuknya kematangan dari perusahaan yang sudah bisa menghandle dirinya sendiri. Lalu itu dan siklus terakhir itu adalah decline, di mana sebuah perusahaan tuh sudah mulai turun sebenarnya. Langsung lagi kita lanjut kepada financial ratio theory, di mana financial ratio theory merupakan teori yang menekankan pentingnya analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Oke, lalu jenis-jenis rasio keuangan terutama dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Lalu selanjutnya ada types of financing, di mana terdapat 6, yaitu common stock, additional paid-in capital, retained earnings, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, dan pendapatan diterima di muka, di mana common stocknya diketahui sebesar 146 triliun, additional paid-in capitalnya terdapat 117 triliun, retained earnings-nya terdapat 151 triliun, lalu utang bank jangka pendeknya terdapat 94,7 miliar, utang bank jangka panjangnya sebesar 17,7 miliar, pendapatan diterima di mukanya sebesar 62,7 miliar. Nah, selanjutnya ada karakteristik of financing, di mana karakteristik of financing ini adalah refleksi terintegrasi kondisi manajemen bagi sebuah perusahaan. Nah, di sini menurut Litai di tahun 2019 sendiri, karakteristik finansial sendiri itu memiliki 8 faktor. Nah, 8 faktor ini meliputi dari ukuran perusahaan, aliran kas, likuiditas aset, kesempatan investasi, profitabilitas, pertumbuhan dan rasio dan deprasio, dan juga stabilitas kebijakan dividen. Nah, di sini ada, tapi di PowerPoint kami ini dan laporan kami ini kami hanya mengambil dari 6, yaitu dari ukuran perusahaan, aliran kas, likuiditas aset, kesempatan investasi, profitabilitas, dan stabilitas dividen. Oke, selanjutnya itu ada regulasi. Yang pertama, regulasi pasar modal. Perusahaan aksio wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tahunan sesuai standar PSAK dan ketentuan OJK, mengikuti UU Pasar Modal nomor 8/1995 serta POJK terkait keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan. Dan yang kedua ada regulasi akuntansi dan keuangan. Perusahaan aksio patuh pada peraturan perpajakan, melaporkan dan membayar pajak pada pajak penghasilan dan PPN sesuai UU nomor 36/2008 dan UU nomor 42/2009 dengan transparansi dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada regulasi industri dan perlindungan konsumen. Produk aksio memenuhi SNI dan standar keamanan serta memberikan layanan purna jual dan garansi sesuai UU Perlindungan Konsumen nomor 8/1999 dan Peraturan Kementerian Perindustrian.
Lalu selanjutnya ada Business Life Cycle Classification pada tahun 2023 di mana PT Tera Data Indonesia ini tuh meningkat sebesar 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu yang tahun 2024 PT Tera Data Indonesia ini termasuk transisi dari growth ke maturity. Lalu yang tahun 2025 berdasarkan indikator di atas, PT Tera Data Indonesia itu berada dalam fase growth di mana memiliki karakteristik pada pendapatan tumbuh cepat sebesar 39,6% dan tidak membagikan dividen, laba dipertahankan untuk ekspansi, sehingga perusahaan ini belum mencapai ke fase maturity karena belum stabil dan dalam menghasilkan arus kas positif secara konsisten dan masih berfokus pada pembangunan kapasitas. Selanjutnya di sini ada mekanisme di mana yang pertama itu adalah mekanisme dari analisis laporan keuangan kita. Jadi kita tuh memiliki tujuan di mana analisis laporan keuangan itu bertujuan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua tuh mengidentifikasi tren operasional dan profitabilitas. Dan yang ketiga tuh mengukur efisiensi penggunaan aset dan struktur pembiayaan. Dan yang terakhir tujuannya adalah memberikan dasar pengambilan keputusan dan oleh manajemen, investor, dan kreditor. Dan yang kedua itu adalah teori struktur modal, di mana beberapa teori utama tuh kita mengambil tiga, yaitu net income approach, Modigliani-Miller, dan taking order theory. Dan implementasi pada Axio itu analisis keuangan leverage atau debt to equity ratio dan equity multiplier dalam DuPont mengidentifikasi bahwa perusahaan mengandalkan utang atau ekuitas. Apabila porsi utang yang tinggi, perlu evaluasi resiko beban bunga oleh implikasi pajak serta apakah ini konsisten dengan teori packing order atau preferensi internal. Dan yang ketiga tuh adalah mekanisme analisis atau model DuPont, di mana model DuPont merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis return on equity atau ROE melalui tiga komponen utama, yaitu profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Dan untuk rumus DuPontnya sendiri itu ROE laba bersih dibagi pendapatan dikali pendapatan dibagi total aset dikali total aset dibagi ekuitas, yang masing-masing mewakili margin laba bersih, total asset turnover, dan equity multiplier. Dan selanjutnya dari mekanisme adalah integrasi mekanisme dalam analisis empiris, di mana mekanisme lengkap analisis laporan keuangan ini mencakup beberapa langkah berikut. Yang pertama tuh pengumpulan data, analisis horizontal dan vertikal, rasio keuangan, model DuPont, analisis struktur modal, dan benchmarking dan kompetitor. Dan yang terakhir itu adalah implikasi teoritis untuk PT Tera Data Indonesia atau Axio, di mana berdasarkan model dan literatur tersebut, langkah-langkah konkret untuk Axio yang pertama adalah analisis rasio dari tahun 2022 sampai 2024, analisis DuPont, struktur modal, arus kas dan free cash flow, benchmark, dan sustainability analysis. Selanjutnya bab yang kedua yaitu analisis and discussion. Jadi dari di sini kita ketahui bahwa perusahaan kelompok kami ambil yaitu adalah PT Tera Data Industri atau Axio, yang dimana perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 September dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun yang sama. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan komputer dan suku cadang komputer. Nah, produk yang didistribusikan itu dengan merek yaitu Axio. Nah, untuk komputer, misalnya untuk komputer, laptop, tablet, dan lain-lain, dan PC Pro, RAM, memori, flash drive, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, Axio ini juga memasuki pasar pada tahun 2004. Saat ini perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 5.000 notebook setiap hari. PC Pro sendiri juga dirintis pada tahun 1997 yang berfokus pada produksi PC RAM yang sebelum merambah ke jenis suku cadang komputer lainnya. Selanjutnya di sini ada Business Life Cycle Classification, di mana dibagi menjadi 3 tahun. Yang pertama 2023, 2024, dan 2025. Dan untuk 2023 tuh pada tahun ini PT Tera Data Indonesia atau Axio tuh mencatat pendapatan sebesar 145,59 miliar yang meningkat 9,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana 132,4 miliar. Dan yang pada tahun 2024 itu PT Tera Data Indonesia itu berada transisi dari growth ke maturity dengan karakteristik sebagai pertumbuhan pendapatan tinggi
sebanyak 38,1%. Arus kas operasional negatif karena ekspansi. Lalu utang bank meningkat 94,747 miliar untuk utang jangka pendeknya dan naik sebesar 144,5% dari tahun 2023. Dan untuk 2025 tuh berdasarkan indikator di atas tuh PT Teradata tuh telah berada dalam fase growth dengan karakteristik pendapatan tumbuh lebih cepat 39,6%, laba positif tetapi margin rendah karena biaya ekspansi, arus kas operasi negatif akibat investasi besar, tergantungan pada utang untuk pendanaan dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua tuh laporan keuangan pada tahun 2024, di mana berdasarkan indikator di atas itu PT Teradata tuh Indonesia yaitu Aksio tuh berada dalam transisi dari growth to maturity dengan ciri growth tuh tadi 38,1%, arus kas operasi negatif karena ekspansi dan lain-lain. Lalu untuk tahun 2025 sama seperti tadi tuh pendapatan tumbuh lebih cepat 3,6%, laba positif tapi margin rendah karena biaya ekspansi dan lain-lain. Kemudian dilanjut dengan analisis laporan laba rugi, di mana pendapatan perusahaan menurun dari 1,49 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,27 triliun pada 2023, turun sebesar 14,71%. Penurunan ini mencerminkan tantangan pertumbuhan dalam fase growth seperti meningkatnya kompetisi atau perubahan preferensi pasar. Kemudian untuk laporan laba kotor, di mana laba kotor meningkat 3,44% dari 239,70 miliar pada tahun 2022 menjadi 247,95 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan efisiensi biaya produksi meski pendapatan menurun dan mengindikasikan perusahaan mulai mendekati titik impas dalam fase pertumbuhan awal. Kemudian yang terakhir ada laporan laba bersih, di mana laba bersih naik signifikan 42,19%, di mana untuk nominalnya sebesar 87,84 miliar pada tahun 2022 dan menjadi 124,90 miliar pada tahun 2023. Tonjakan ini menunjukkan efisiensi operasional dan hasil dari strategi bisnis yang mulai menghasilkan keuntungan lebih awal dari fase pertumbuhan normal. Kemudian dilanjut pada analisis neraca keuangan, di mana total aset naik dari 696,9 miliar pada tahun 2021 menjadi 1,09 triliun pada tahun 2022. Kemudian menurun ke 939,76 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan aset tidak lancar, khususnya aset sewa modal. Kenaikan pada 2022 mencerminkan ekspansi operasional dan investasi strategis dalam fase growth. Penurunan pada 2023 menunjukkan efisiensi dan optimalisasi portofolio aset. Kemudian masuk ke analisis liabilitas, di mana kewajiban meningkat dari 429,87 miliar pada tahun 2021 menjadi 593,51 miliar pada tahun 2022. Lalu turun menjadi 405,95 miliar pada 2023. Kenaikan 2022 mencerminkan pembiayaan ekspansi dalam tahap growth, sedangkan penurunan 2023 mencerminkan konsolidasi struktur modal dan pengurangan risiko keuangan. Meningkatnya kredit worthiness perusahaan. Kemudian untuk analisis ekuitas naik dari 253,55 miliar pada tahun 2021 menjadi 497,25 miliar pada tahun 2022 dan sedikit meningkat ke 513,98 miliar pada tahun 2023. Peningkatan signifikan pada 2022 menunjukkan akumulasi laba dan minat investor pada fase awal pertumbuhan, sedangkan kenaikan moderat pada 2023 menandakan stabilitas dan fokus pada profitabilitas serta efisiensi modal. Kemudian lanjut ke analisis arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasional menunjukkan nilai positif, mencerminkan efisiensi modal kerja dan pertumbuhan profitabilitas. Kondisi ini menandakan Aksio mampu membiayai operasional tanpa ketergantungan besar pada pendanaan eksternal. Kemudian lanjut ke arus kas dan dari aktivitas investasi, di mana arus kas investasi menunjukkan pengeluaran besar untuk pembelian aset tetap dan bentuk investasi lainnya.
sebagai bagian dari pengembangan usaha. Investasi ini mencakup peralatan produksi dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Kemudian lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana arus kas pendanaan mencerminkan kombinasi penerimaan dari penerbitan saham dan pinjaman, serta pengeluaran untuk pembayaran utang dan dividen. Dana yang diperoleh digunakan untuk investasi aset tetap, mendukung ekspansi usaha, kombinasi utang dan ekuitas, menunjukkan pengelolaan struktur modal yang aktif dan seimbang. Pembayaran utang mencerminkan komitmen yang menjaga reputasi kredit, sementara distribusi dividen menunjukkan upaya menciptakan nilai bagi pemegang saham. Strategi ini menggambarkan pendekatan pendanaan yang terencana dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta kesehatan keuangan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada analisis rasio keuangan, di mana yang pertama tuh profitabilitas dari perusahaan Aktio, di mana dalam 3 tahun terakhir tuh margin laba kotor meningkat dari 15,84% menjadi 16,27% pada tahun 2022 dan mencapai 16,77% dari 2023. Ini tuh mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya pokok penjualan. Sebaliknya margin laba bersih itu menurun dari 6,12% menjadi 5,8%, 5,89% dan 5,83% pada tahun 2023. Ini menunjukkan tekanan terhadap laba bersih atau ROE laba bersih. Selanjutnya adalah ROE, di mana ini juga mengalami penurunan dari 18,34% menjadi 17,02% pada tahun 2022. Selanjutnya tuh turun lagi menjadi 13,47% pada tahun 2023. Ini tuh menandakan penurunan efisiensi pengembalian atas ekuitas. Dan yang kedua tuh adalah efisiensi, di mana perusahaan ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan aset dan persediaan. Pada rasio perputaran aset meningkat 1,12% pada tahun 2021 menjadi 1,15% pada tahun 2022 dan menjadi 1,21 pada tahun 2023. Ini tuh mencerminkan efektivitas dalam menghasilkan pendapatan. Rasio perputaran investasi juga naik dari 1,51% menjadi 1,58% dan naik lagi menjadi 1,87% pada tahun 2023. Ini tuh menandakan bahwa pengelolaan perusahaan Aksio ini memiliki pengelolaan persediaan yang semakin membaik. Dan yang terakhir itu adalah struktur modal, di mana likuiditas perusahaan ini menunjukkan penurunan, yaitu rasio lancar turun dari 1,32% menjadi 1,26% pada tahun 2022 dan turun lagi menjadi 1,08% pada tahun 2023, serta rasio cepatnya menurun dari 0,65% menjadi 0,60% pada tahun 2022 dan turun lagi menjadi 0,40 pada tahun 2023. Ini tuh mengindikasi bahwa pelemahan likuiditas jangka pendek, namun perusahaan Aksio ini membaik dengan rasio DER membaik dengan penurunan dari 1,25% menjadi 1,19% dan 0,79% pada tahun 2023, menunjukkan pengurangan ketergantungan terhadap utang. Yang terakhir yaitu adalah company financing, di mana dibagi menjadi 4, yaitu struktur pembiayaan, rasio leverage dan kemampuan membayar, arus kas dari aktivitas pendanaan dan dividen dan pembayaran utang. Untuk yang pertama itu adalah struktur pembiayaan, di mana pada tahun 2023 itu PT Teradata atau Aktio itu menerbitkan utang jangka pendek sebesar 348,02 miliar dari utang jangka panjang sebesar 16,4 miliar dengan total penerbitan 364,16 miliar. Pelunasan utang jangka pendek ini mencapai 481,54 miliar. Dan yang kedua itu adalah rasio leverage dan kemampuan membayar bunga, di mana arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2003 ini tercatat negatif sebesar 226,84 miliar akibat pembayaran utang dan dividen tanpa adanya penerbitan saham baru. Dan yang ketiga itu adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana rasio utang ini terhadap ekuitas atau DER itu sebesar 0,45% tuh pada tahun 2023 mencerminkan struktur modal yang sehat. Rasio cakupan ini
mencakup bunga interest coverage tercatat sebesar 11,65%, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga dengan laba sebelum bunga dan pajak yang cukup. Dan yang terakhir itu adalah dividen dan pembayaran utang. Pada tahun 2023 tuh perusahaan membayar dividen sebesar 87,60 miliar dan juga melakukan pembayaran utang jangka pendek dan panjang sebagai bagian dari pengelolaan kewajiban keuangannya. Next. Oke, selanjutnya ada mekanisme dan tantangan. Yang pertama, mekanisme yang pertama itu analisis keuangan. Perusahaan Aksio menerapkan analisis keuangan berbasis rasio untuk memantau dan mengendalikan keuangan perusahaan. Di antara itu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang kedua itu model DuPont, ROE, perusahaan Aksio itu ROE-nya wajar, margin meningkat, namun perputaran aset rendah karena persediaannya tinggi. Dan selanjutnya itu ada analisis empiris, pendapatan dan labanya naik, ekuitasnya naik, liabilitasnya turun, dan persediaannya meningkat. Dan yang terakhir itu struktur modal. Pengelolaan struktur modalnya itu secara hati-hati, likuiditasnya dijaga meski kasnya menurun. Dan tantangannya yang pertama itu likuiditasnya menurun dari 98,6 miliar ke 65,5 miliar. Untuk menjaga likuiditas, memenuhi kebutuhan operasional dan investasi jangka pendek. Yang kedua itu persediaannya meningkat. Risiko penumpukan stok, biaya penyimpanan tinggi, perputarannya rendah. Dan yang ketiga, pengelolaan utang. Harus hati-hati agar tidak membebani keuangan. Dan yang keempat, efisiensi operasional. Itu perlu meningkatkan perputaran aset dan pengelolaan biaya. Dan yang terakhir, persaingan ketat. Butuh inovasi dan efisiensi untuk menjaga margin laba. Nah, selanjutnya bab terakhir atau bab kesimpulan. Nah, jadi dari presentasi kita hari ini dan laporan kami hari ini didapatkan bahwa Teradata Indonesia Tbk itu berada di fase growth, di mana menuju maturity yang didukung oleh peningkatan pendapatan, peningkatan laba bersih, adanya kenaikan ekuitas, dan juga pengelolaan utang yang cermat. Nah, selain itu, struktur modal juga menunjukkan keseimbangan antara utang dan ekuitas. Selain itu juga ada efisiensi operasional menunjukkan tren yang membaik. Kemudian perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas dan pengelolaan persediaan. Jadi perusahaan ini juga menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Dan selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko agar dapat melakukan transisi dari fase kematangan yang berjalan lurus. Sekian dari kelompok 2 manajemen keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.